Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesempatan pada sore hari ini untuk bersama-sama berkumpul dalam ruang virtual ini untuk mengadakan kegiatan katekese masa Advent KMK FMK Unsrat 2023. Disampaikan selamat datang kepada Frater Gregorius Anselmus Legi yang akan menjadi katekis dalam kegiatan katekese pada saat ini. Dan untuk susunan acara kita pada sore sampai malam hari nanti, pertama ucapan selamat datang, kemudian ibadat sabda, selanjutnya kegiatan katekese yang akan dibawakan oleh frater, dan terakhir ucapan terima kasih. Dan sekarang kita akan segera memasuki untuk rangkaian kegiatan yang kedua, yaitu ibadat sabda. Dan mari saudara-saudari kita persiapkan hati dan pikiran kita siapkan hati supaya boleh mengikuti ibadat sabda pada sore hari ini, agar kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh menerangi akal budi dan pikiran kita, supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan secara khusus kita berdoa agar kegiatan katekes ini dapat berjalan dengan lancar, dan supaya materi-materi yang akan diberikan oleh Frater nanti boleh kita pahami, dan menjadi bekal yang berguna supaya kita boleh merayakan Natal nanti dengan hati yang gembira dan penuh syukur. Karena itu saudara-saudari, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat sabda pada sore hari ini. Kita awali ibadat sabda kita dengan lagu pembuka dari puji syukur nomor 442, Oh datanglah Immanuel. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukacitalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. KMK FMIPA yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sore hari ini kita berkumpul lagi sebagai satu komunitas untuk melaksanakan rekoleksi di masa Advent. Bacaan Injil hari ini akan mengisahkan tentang Bunda Maria yang mengunjungi Elizabeth saudarinya. Kunjungan Bunda Maria membawa sukacita
kegembiraan bagi Elizabeth. Karena itu, mari dalam sukacita seperti yang dialami oleh Elizabeth karena menerima kunjungan dari Ibu Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Allah Maha yang Maha Kuasa Kuasa dan kepada dan saudara kepada saudara sekalian sekalian bahwa bahwa saya telah saya telah berdosa berdosa dengan dengan pikiran pikiran dan dan perkataan, perkataan, dengan dengan perbuatan. perbuatan dan kelalaian. Saya Saya berdosa, berdosa, saya saya berdosa, berdosa, saya saya sungguh bersungguh berdosa. berdosa. Oleh Oleh sebab sebab itu, itu, saya saya mohon mohon kepada pada Santa Santa Perawan Perawan Maria Maria, kepada dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saudara kalian supaya supaya mendoakan saya kepada Allah kepada Allah Tuhan Tuhan kita. kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kehadirat-Mu karena di sore hari ini KMKF MIPA bergabung dalam Zoom meeting untuk melaksanakan ibadah sabda dan rekoleksi di masa Advent. Kiranya kegembiraan dan sukacita senantiasa mereka rasakan, sehingga hati mereka dalam keadaan gembira dan sukacita menyambut kelahiran-Mu di hari Natal nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita nyanyikan nyanyian antar bacaan. Puji syukur nomor 365, Tuhan telah bersabda. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Dengan hormat kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Jiwa Kristus. Nah, ada permohonan singkat, tapi mohon kamera diaktifkan. Orang muda Katolik yang terkasih, selamat sore.
Selamat sore, Father. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Dalam perjumpaan itu, Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Begitupun dengan Bunda Maria. Sedang mengandung Yesus Kristus setelah Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat. Kunjungan Bunda Maria membawa sukacita bagi Elizabeth saudarinya. Sehingga anak di dalam kandungan Elizabeth memanjat kegembiraan. Karena ada perjumpaan antara anak yang dikandung oleh Bunda Maria dan anak yang dikandung oleh Elizabeth. Yakni tiada lain yaitu Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. KMK yang terkasih, di masa Advent, sebentar kita akan dalami dalam rekoleksi, itu adalah masa persiapan. Masa di mana kita menyiapkan batin kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember yang diawali pada malam Natal 24 malam. Dalam proses persiapan itu ada banyak hal yang dapat kita perbuat seperti aktif ke gereja, aktif di wilayah rohani, ibadah-ibadah bersama di KMK, Orang Muda Katolik OMK, dan pada sore hari ini secara Zoom meeting kita berjumpa dalam kegiatan rekoleksi sebagai salah satu bagian persiapan. Persiapan ini agar apa? Agar kita pun menjadi pewarta-pewarta kabar gembira, pewarta-pewarta sukacita. Sehingga keberadaan kita pertama-tama menjadi pewarta sukacita dan sekaligus penerima kabar sukacita. Sehingga ketika kita sebagai orang muda Katolik, sebagai keluarga mahasiswa Katolik, berarti orang semua itu datang sebagai seorang mahasiswa yang selalu berpikir dulu sebelum berbicara. Sehingga apa? Kita harus selalu memikirkan hal-hal yang baik. Kita selalu harus dengan matang berpikir, apakah kata-kata saya itu akan menyinggung atau tidak. Mari, di dalam perjumpaan kita setiap hari. Pertama-tama sebagai keluarga mahasiswa Katolik, kita berjumpa untuk membawa kegembiraan. Kita berjumpa untuk membawa sukacita. Jangan perjumpaan melahirkan kebencian, air mata, bulian. Mari kita bawa suasana. Pertama-tama di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah organisasi KMK, di dalam organisasi OMK, di paroki stasi dimanapun teman-teman berada, di wilayah rohani, di gereja stasi ataupun di paroki. Kita menjadi pewarta sukacita, pewarta gembira yang membawa Yesus Kristus yang ada di hati kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan orang lain dapat melihat itu dari apa? Dari perbuatan kita, dari kata-kata kita, dari sikap kita. Apa yang kita perbuat itu mencerminkan siapa diri kita. Dan sebagai orang-orang Katolik, kita diharapkan untuk menjadi pewarta-pewarta kabar gembira yang membawa sukacita kepada orang lain. Rahmat Allah menolong kita semua untuk menjadi KMK yang selalu menjadi pewarta kabar gembira, di mana orang-orang yang berjumpa dengan kita merasakan kedamaian, sukacita. Rahmat Allah menolong kita semua. Amin. Karena itu mari kita minta janji dengan berdoa. Aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa Bapa yang yang Maha Maha Kuasa, Kuasa,
pencipta langit pencipta dan langit bumi, dan bumi, dan dan akan akan Yesus Yesus Kristus, Kristus, putranya yang tunggal putranya yang Tuhan tunggal kita, Tuhan kita, yang yang dikandung dari Roh dikandung Kudus, dilahirkan oleh dari perawan Maria, perawan Maria, yang yang menderita sengsara menderita dalam dalam pemerintahan Pontius pemerintahan Pilatus, Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, wafat, dan dan dimakamkan, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari dan ketiga, hari yang ketiga bangkit dari antara bangkit dari mati, orang mati, yang yang naik ke menaiki surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kanan yang Allah Bapa yang kuasa, Maha Kuasa, dari setiap dari akan situ datang Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang orang mati. hidup dan yang mati. Aku Aku percaya akan Roh percaya Kudus, akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, persekutuan para kudus, dengan dosa, pengampunan dosa, bangkitan kebangkitan badan, badan, kehidupan yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat bagi KMKF MIPA yang pada sore hari ini melaksanakan rekoleksi. Sertailah mereka sehingga di masa akhir ini mereka sungguh-sungguh menyiapkan batin mereka lewat kegiatan-kegiatan rohani untuk menyambut kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon kabulkanlah Berikanlah doa kami ya Tuhan. bagi KMK di berbagai jurusan yang ada di Unsrat. Semoga KMK dari berbagai jurusan ketika berjumpa mereka menjadi pewarta sukacita, dan biarlah KMK dari jurusan FMIPA menjadi pelopor-pelopor sukacita, karena di sore hari ini mereka telah mendapat sabdamu yang mengingatkan agar kami menjadi pewarta kabar gembira lewat perjumpaan-perjumpaan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon kabulkanlah Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para dosen yang dengan setia membina para mahasiswa mahasiswi di Unsur. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga selain ilmu pengetahuan mereka juga menunjukkan karakter-karakter yang baik sehingga para mahasiswa-mahasiswi selain mendapatkan pengetahuan kognitif, mereka juga dapat meneladani dosen mereka yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Kami mohon kabulkanlah Kabulkanlah doa kami. kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sumber ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kiranya kami yang hadir dalam sumber ini selalu dan senantiasa menjadi pewarta-pewarta kabar gembira di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami senantiasa merasakan kehadiran-Mu setiap saat, seperti Elizabeth yang merasakan kehadiran-Mu ketika Bunda Maria mengunjunginya, sehingga kami selalu bergembira dan bersukacita dalam keadaan apapun. Kami mohon, Kabulkanlah kabulkanlah doa doa kami kami. ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, inilah doa permohonan yang kami sampaikan ke kehadirat-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan doa permohonan pujian kita dengan doa agung yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa Bapa kami, kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah jadilah kehendak kehendak-Mu di di atas atas bumi bumi seperti di dalam seperti surga. di dalam surga. Berilah Berilah kami kami rezeki pada hari ini, pada hari ini, dan dan ampunilah ampunilah kesalahan kami, kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang mengampuni yang bersalah kepada bersalah kepada kami, dan dan janganlah janganlah masukkan kami masuk ke dalam ke pencobaan, dalam pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. dari Amin. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Kuasa, limpah syukur kami kepada kehadirat-Mu, karena di sore hari ini kami telah berkumpul bersama merasakan sabda
dalam rangka revolusi masyarakat. Kiranya hati kami dibuka untuk mendengarkan materi sebentar, dan biarlah kami menjadi pelaku firman yang selalu menjadi keluarga, kabar, gembira di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, komunitas mahasiswa, keluarga mahasiswa Katolik, kampus, dan dimanapun kami berada. Sertailah kami selalu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Semoga Tuhan. Kita tunduk. Semoga Tuhan bersama kita Sekarang dan sekarang. selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita ini ibadah sabda dalam rangka rekoleksi di masa Advent sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, kita tutup dengan nyanyian. Nyanyian penutup dari Puji Syukur nomor 450, Maria kau penuh berkat. Nyanyikan ayat 1 dan 4. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Doakan umat putramu di dalam perjalanannya. Semoga imannya teguh menuju kerajaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada pada permulaan, sekarang, selalu, sekarang dan selalu sepanjang dan segala abad. sepanjang segala abad. Amin. Ya, selamat sore. Selamat sore, Frater. 8 orang ini. Salah. 11 orang, Frater. Kami dulu terakhir. Ya, Mari teman-teman kesini menyala kamera. tapi suara tadi dapat dengar. Bagus. Boleh, Frater. Ada apa ini? Baru hidup ini. 8 orang. Mana yang 4? Potong semua mulai aja, Kang. Gimana? Mau lanjut? Ya, Frater, silakan, Frater. Karena memang kalau pengalaman-pengalaman kami selama ini, kalau ibadah-ibadah begitu, Frater, yang datang ya cuma 8, 9, 10. Dan ini pun sudah Beda. diberitahukan. Tapi ya, nanti mungkin Tidak mereka Frater masalah. akan datang, akan bergabung mungkin beberapa waktu lagi. Berbahasa. Tidak masalah. Oke, tidak masalah. Kan Tuhan kan juga di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ aku hadir. Ya, ya. Oke, bagaimana? Sama mulai? Silakan, Frater. Ya, jadi materi yang saya pilih yaitu kesempurnaan dalam keterbatasan menghadapi hidup dengan penuh kedamaian di masa Advent. Ya, tentu teman-teman ada perbedaan yang mendasar memberikan rekoleksi untuk orang muda Katolik dan KMK. Perbedaan mendasarnya yaitu KMK itu pasti itu orang-orang yang hari-hari hidupnya berkumpul dengan studi. Toh, ya tadi Profesor kasih dia punya materi dengan harapan sudah dibaca materi ini. Bagaimana? Gian sudah baca Gian? Sudah, Frater. Saya sudah Oh, baca-baca.
Kalau yang lain, oke, kita lanjut. Iman itu dulu kah? Oke, kita lanjut. Jadi masa Advent itu berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Secara etimologi, Adventus berarti kedatangan Tuhan melalui kelahirannya sebagai wujud Allah yang menjelma menjadi manusia. Boleh terang lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi masa Advent itu adalah masa menantikan. Jadi itu ada dua bagian. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan menantikan juga itu yang Yesus yang sudah mau lahir 2000 tahun yang lalu. Kalau dihitung-hitung juga secara kalender Masianik, Yesus sudah sekitar 2010 tahun yang lalu. Karena dia, kalau perhitungan itu dia lahir kalau pakai perhitungan itu dia 5 sampai 6 sebelum Masehi. Karena itu ada 3 hal yang sangat penting, yaitu apa yang disebut dengan masa penantian, masa pengharapan, dan masa pertobatan. Itu ada di bahasa Latin tadi. Tempus expectationis, tempus pay, dan tempus penitentia. Jadi ada masa penantian. Apa yang dinantikan? Masa penantian itu ialah masa di mana para waktu itu bangsa Israel menantikan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dan kabar sukacita yang dialami oleh Bunda Maria, yang boleh dibaca di dalam Injil Lukas 1, ayat ayatnya yang ke-26 sampai 38 itu mau menggambarkan bahwa peristiwa agung ini yang telah lama tersembunyi, yang diberitakan oleh para nabi, itu akan dinyatakan. Kesediaan dan ketaatan Bunda Maria memainkan peran penting dalam masa penantian ini. Oh, ada tuh satu yang kita so itu. Ada yang satu. Ada boleh juga itu. Ada satu yang kita so kita berboleh udah bagi. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kemudian ada yang kedua itu masa pengharapan. Tempus pay itu kita ada tulisan. Makna kedua dari masa Advent adalah tempus pay atau masa pengharapan. Umat beriman pada masa ini berharap penuh sukacita bahwa keselamatan telah digenapi oleh Kristus. Liturgi masa Advent lebih menekankan harapan yang gembira daripada tema pertobatan dan masa puasa. Umat karena tema di masa puasa itu lebih ke masa prapaskah, sedangkan untuk itu lebih ke masa pengharapan. Masa pengharapan, tempus pay. Namun ada yang disebut dengan masa pertobatan atau tempus penitentia. Artinya apa? Jadi selain kita berharap, kita juga bukan laku tapat tobat. Penyesalan supaya kita benar-benar merasa diri pantas. Dengan misalnya contoh apa? Mengaku dosa. Toh, apalagi dibuat doa-doa setiap hari. Berbuat baik kepada sesama. Nah, itu semua yang diharapkan ada di dalam diri kita. Karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan begini, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
pada masa ini umat diajak untuk siap sedia karena keselamatan sudah dekat. Mereka diminta untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan gelap dan mengenakan perlengkapan senjata perang dan siap menyambut kedatangan putranya, yaitu Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang telah lahir tahun 2000 tahun yang lalu, itu kita nantikan kelahirannya saat ini. Dengan cara apa? Mempersiapkan diri. Karena itu ada kesempatan untuk mengaku dosa, rekoleksi, ridukung. Ya. Ada banyak lah, itu meditasi, bahkan ada yang juga yang sampai berpuasa. Kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya, itu lilin Advent. Biasa orang bilang apa khasnya? Apa khasnya di minggu-minggu ini? Di masa-masa Advent dengan masa Prapaskah. Itu ada lilin. Ada berapa lilin? Ada 4 lilin. Jadi ada 4 lilin di mana setiap minggu kita memasang 1 lilin. Lilin minggu Advent pertama itu juga minggu harapan. Berharap. Karena itu DP Antifon pemuka, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Jadi itu ada harapan. Harapan. Jadi tahun liturgi diawali. Jadi minggu Advent pertama itu adalah tahun baru liturgi. Jadi itu ada harapan. Sering juga itu disebut lilin harapan atau lilin nabi. Lilin nabi mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus dahulu. Jadi lilin pertama itu berwarna ungu. Pada minggu Advent pertama juga dibacakan juga surat dari Bapak Uskup. Lalu ada juga pemberkatan lilin Advent atau namanya Kars Advent. Ada sekarang yang sudah lebih modern sudah pakai lampu. Tapi sebenarnya bagus itu pakai lilin. Kenapa? Karena lilin itu mau menyatakan cahaya, tapi dia perlahan-lahan dia itu akan habis. Begitu juga dengan hidup kita, bercahaya. Kita harus selalu bercahaya, walaupun pada akhirnya akan habis. Jadi sampai cahaya terakhir kita sampai akhir hidup kita tetap bercahaya. Itu sesungguhnya simbol dari lilin. Dia tetap bercahaya hingga akhir hayat. Hingga dia melebur. Itu yang minggu Advent pertama. Kemudian minggu Advent kedua disebut dengan kesetiaan dan cinta. Lilin kedua ini juga biasa juga disebut dengan lilin Bethlehem. Ada juga lilin kedua. Ke bawah. Lilin Bethlehem. Pada minggu Advent kedua diawali dengan hai umat Sion, lihatlah Tuhan akan datang. Jadi itu menamakan kesetiaan, setia dan penuh cinta. Kesetiaan itu berikan rasa cinta. Jadi Tuhan tetap dalam penantian yang panjang, orang tetap setia. Setia untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan baik. Setia untuk apa? Tetap bertekun dalam doa. Itu makna. Sehingga di minggu Advent kedua, orang-orang ada gemerlap Natal tuh, bisa ada lagu-lagu Natal, tapi orang-orang Katolik itu diharapkan tetap ada dalam kesetiaan. Ini adalah salah satu cara untuk menahan godaan. Biasa tompi mall, bahkan mungkin tompi rumah sudah putar lagu Natal. Tapi seharusnya tuh tetap jangan putar lagu Natal. Nanti putar lagu Natal itu sesudah misa malam Natal atau ibadah malam Natal. Apalagi tanggal 24 Desember nanti itu kan hari Minggu itu, pagi itu masih minggu Advent keempat.
Tidak diharapkan orang sudah dengar lagu Natal, tapi tolong usahakan nenek putar lagu Natal. Dengar kalau tapi jangan tuh yang putar. Ini adalah satu bentuk kesetiaan orang. Ini masa Advent, belum masa Natal. Kemudian Minggu Advent ketiga atau disebut Minggu Sukacita, Gaudete. Dalam Minggu Sukacita yang untuk nomor baru ada itu imam menggunakan kasulah merah jambu atau orang bilang pink, tapi itu merah jambu. Nah, lilin juga dia berwarna merah jambu atau orang misalnya gampang pink. Karena apa? Mengapa disebut Minggu Gaudete? Karena itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, jadi so 3 lilin ini, 2 warna ungu, 1 warna merah jambu. Dan di saat itu orang-orang semua merasakan. Contohnya KMK buat kegiatan di minggu Advent ketiga, toh menjelang minggu Advent keempat. Karena kenapa? Bersuka cita karena apa? Yang kita nanti-nantikan sonyenak lama mau datang. Yang kita nanti-nantikan so di depan mata. Dan minggu Advent yang keempat itu adalah perdamaian. Nanti di minggu Advent tahun ini kena minggu Advent keempat tahun ini kena tanggal 24 Desember. Karena itu dia punya anti pembuka, hai langit, turunkan embun, hai awan, curahkan yang adil, hai bumi, bukalah dirimu, dan tumbuhkanlah sang penyelamat. Ini dipasang lilin keempat, Sofol. Sofol itu Christ Advent. Lilin keempat itu bisa jadi disebut dengan lilin malaikat, lilin para malaikat, karena melambangkan kebahagiaan dan sukacita. Sukacita dari apa? Tuhan Yesus mau datang. Sebentar lagi. Malam untuk tahun ini, sebentar malam bisa datang. Langsung rayakan pada malam Natal. Sehingga itu membawa apa? Perdamaian. Karena itu dia nanti malam itu temunya Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di seluruh dunia. Gloria. Kemuliaan in excelsis Deo. Karena itu masa Advent mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana menghadapi hidup dengan penuh kedamaian. Itu makanya patut ada angka di awal itu tentang kedamaian. Di masa-masa sekarang ada begitu banyak hal yang membuat orang senang damai itu hati. Mulai dengan sedang ada perang di mana-mana, ada begitu banyak problem, apalagi situasi politik yang saat ini mulai memanas. Tapi orang sebagai KMK, orang-orang intelek harus membawa perdamaian. Dengan pertama-tama kita menciptakan rasa damai itu dalam hati. Dalam perjalanan rohani ini kita dapat menemukan kebijaksanaan dan ketenangan batin melalui pengendalian emosi, evaluasi terhadap emosi positif dan negatif, serta latihan spiritual yang mendalam. Jadi itu penting sekali itu, KMK yang terkasih. Orang setiap tahun ada merayakan masa Advent, masa Prapaskah. Di masa-masa itu dibuat rekoleksi. Ada juga waktu tertentu mungkin bisa bersama. Tapi paling penting pertama ingat itu bagaimana cara mengendalikan emosi. Supaya apa? Orang mengalami apa yang disebut ketenangan batin. Nah, ketenangan batin itu atau kedamaian itu pertama-tama lahir dari tempat dalam diri. Yaitu kan kita mengalami ketenangan batin. Ketenangan batin itu bukan masalah banyak orang senang pada kita atau kita baik-baik saja. Tapi dalam keadaan apapun kita tetap tenang. Dalam keadaan apapun, dalam situasi terburuk pun dalam hidup ini, usahakan
batin kita tetap tenang dan kita menciptakan rasa damai. Jadi walaupun di luar diri kita ada banyak problem, ada begitu banyak hal yang terjadi tanpa orang sadari, tapi pertama-tama tong harus menciptakan damai di dalam hati. Karena itu ada beberapa hal di sini yang Peter ingin bagikan. Pertama, pengendalian emosi. Ini sangat penting di masa Advent sebagai waktu penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Peter menawarkan perspektif terhadap pengendalian emosi. Dalam keseharian kita, emosi seringkali menjadi pendorong tindakan dan reaksi tanpa pemahaman yang mendalam. Jadi, terkadang emosi pada hal yang sesungguhnya hal sederhana sekali. Contoh, di masa Advent begini tuh, orang tuh pertama yang nyenak mau bergabung di Zoom. So bilang dari berapa hari lalu ketua ada bilang ini. Halo ketua, sejak kapan ada bilang ini rekoleksi? Eh, izin brother mau bantu jawab. Ya, jadi brother untuk rekoleksi ini untuk pengumuman resminya yang hari ini yang membawakan metode brother itu baru kemarin. Cuma untuk untuk rangsangan kegiatan rekoleksinya itu sudah diumumkan dari minggu-minggu yang lalu brother. Contohnya begitu. Jadi itu misalnya hal sederhana tapi akhirnya orang kecewa karena cuma sedikit orang yang datang. Atau mungkin juga di dalam kehidupan ini tiba-tiba dosen tolong dosen menolak orang punya apa itu proposal skripsi, membuat orang kecewa, membuat orang galau, orang pilih tempat yang tidak benar. Itu keliru. Masa penantian ini mengajarkan kita bahwa kita harus tetap tenang, bahwa kita harus di sana di dalam melihat situasi kehidupan ini. Mengendalikan emosi bukan berarti orang menekan. Jadi belum begini, kita kok sudah ada emosi ini, kita sudah tekan. Bukan. Tapi orang mesti paham, kenapa saya begitu mudah marah dengan hal sepele begini. Jadi bagi saya itu hal biasa, tapi kenapa bagi dia itu hal yang luar biasa? Ya, itu mesti paham, orang mesti petakan. Hmm, Anak-anak anak-anak bahasa toh di dalam bahasa itu orang mesti mampu lihat. Oh ini kita kalau begini kita marah. Kenapa kita marah? Mungkin ada hal yang membuat kita tersinggung. Nah, itu yang kita belajar di masa penantian ini. Kita belajar untuk selalu bersuka cita. Tapi ini minggu ketiga. Kemudian pengendalian emosi adalah langkah awal menuju kedamaian batin. Jadi ketika kita mampu kendalikan emosi, itu adalah langkah awal untuk menuju kedamaian batin. Sukacita, harapan, dan ketenangan akan muncul dengan sendirinya. Jadi ketika kita mampu, jadi bukan emosi itu bukan ditinggalkan, tapi terhadap dengan apalagi kan anak-anak yang berpikir tuh anak-anak yang berpikir. Jadi orang mesti kendalikan dengan baik supaya memberikan itu sukacita, harapan dan ketenangan. Kemudian lanjut, ada evaluasi terhadap emosi positif dan negatif. Dalam perspektif masa Natal, masa Advent, kita diundang untuk merefleksikan penilaian kita terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Emosi positif seperti sukacita, kegembiraan, itu harus kita olah terus supaya juga tidak berlebihan itu untuk sukacita. Kurang tertawa sendiri. Tapi kita mesti menjadi pribadi-pribadi juga yang bijaksana juga. Kemudian penantian itu harus diingat bahwa penantian itu tidak selalu bersifat nyaman. Bahkan terkadang ada kegelisahan. Contoh hari ini.
yang harapannya mungkin boleh 20 orang, mau datang 8 orang, mau 3 orang yang lepas dia di pemuka. Maria, Denggian, Adikila. Mau nantikan. Tolong dia hilang-hilang. Tapi sudahlah, terang. Jangan terlalu gelisah. Karena dalam Injil Matius ada yang bilang apa? Kegelisahanmu tidak akan menambah sedikit. Kemudian evaluasi yang jujur. Terus evaluasi yang jujur. Nah, karena itu butuh bantuan teman. Jadi kalau sebenarnya itu ada istilah koreksi frater. Nah, jadi itu para frater itu saling mengoreksi. Apa di tujuan? Supaya dia mengetahui hal-hal yang kurang baik yang ada dalam dirinya, tapi mungkin dia tidak sadari. Karena itu kalau dalam ilmu psikolog itu ada istilah itu jendela. Saya tahu dan teman saya tahu. Jendela berikut, saya tahu tapi teman saya tidak tahu. Jendela berikut, saya tidak tahu tapi teman saya tahu. Nah, itu di situ. Tapi kalau itu kondisi itu mesti dalam apa? Dalam suasana kasih, suasana cinta. Dan jendela keempat itu sebut, saya tidak tahu dan teman saya juga tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi itu. Ada hal-hal juga yang orang pun tidak tahu, teman-teman pun tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Itu rencananya. Orang minta orang menjadi artis, tiba-tiba dia dulu dapat dia biasa-biasa, so jadi bos, so jadi dosen. Jadi ketika orang bisa melihat itu, orang akhirnya sampai emosi itu jadi stabil. Yang di bawah, yang di atas kan apa? Orang bisa melihat, oh ini realita kehidupan. Orang mampu menyeimbangkan antara yang positif dan negatif. Nah, di masa penantian ini kita pun belajar. Kenapa? Ketika kita mampu menyeimbangkan emosi itu, kita akan merasakan apa yang disebut dengan kedamaian. Damai, sukacita. Damai itu kalau damai dalam hati so ada, akan makan sukacita yang dapat dia dapat muka. Yang nyandak kau muram-muram terus, man nyandak senyum-senyum terus. Tenang. Nah, kalau orang tenang, orang dapat berpikir dengan bijaksana. Dapat mengambil keputusan dengan baik. Bahkan tak jarang, orang dapat melakukan segala hal dengan maksimal. Itu kemudian. Kemudian ada latihan spiritual dalam masyarakat. Ada dua hal, yaitu meditasi dan pertobatan. Meditasi itu orang melatih pertobatan. Pada itu ada juga istilah meditasi Yesus, yaitu orang duduk tenang baru itu sebut nama Yesus berulang-ulang. Itu meditasi. Apa tujuan dari meditasi? Meditasi itu punya maksud itu fokus, fokus. Jadi itu misalnya orang fokus pada nama Yesus atau fokus pada pernapasan supaya apa? Orang terkadang dalam kehidupan ini so terlalu banyak hal yang bikin atau kau masih suka apa yang sudah kita bikin sebagai A, B, C di KMK, di OMK, di gereja, stasi, paroki, bukan lagi teman-teman yang sama profesi, teman-teman yang sama cita-cita, teman-teman yang sama-sama hobi, sebagai banyak hal sehingga terjadi so pusing. Akhirnya dapat sakit. Sakit apa? Mah. Dapat sakit vertigo. Sakit kepala. Karena apa? Orang punya wajah terlalu itu. Orang dengar A, orang dengar B. Orang menjadi marah. Padahal sebenarnya itu apa? Nah, di masa penantian ini coba orang layar. Sebentar mungkin boleh meditasi. Momen saya. Cukup. Kemudian yang kedua itu pertobatan. Pertobatan Izin, itu. Brother, Ah, mau doa malaikat Tuhan dulu, Brother. oke. Silakan. Mari kita berdoa malaikat Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia Bahwa akan ia akan mengandung dari Roh mengandung Kudus. dari Roh Kudus. Salam Salam Maria, Maria, penuh rahmat, penuh Tuhan rahmat, sertamu. Tuhan sertamu. Terpujilah engkau Terpujilah di antara engkau di wanita, antara wanita, dan dan terpujilah buah buat tubuhmu, tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Maria, Santa Maria, Bunda Bunda Allah, Allah,
Doakanlah kami Doakanlah yang kami yang berdosa ini, berdosa ini, sekarang dan waktu sekarang dan waktu mati. kami mati. Amin. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah Terjadilah padaku padaku menurut menurut perkataanmu. perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan Rahmat Tuhan sertamu. serta Terpujilah engkau di terpujilah engkau antara di wanita, antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Santa Bunda Maria Allah, Bunda Allah, doakanlah kami doakanlah yang kami yang berdosa ini, berdosa ini, sekarang dan sekarang waktu kami mati. Amin. dan Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara di kita. antara kita. Salam Maria, Salam Maria, penuh penuh rahmat rahmat dan sertamu. Tuhan, Terpujilah engkau di antara engkau wanita, di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu, buah Yesus. tubuhmu Yesus. Santa Maria, Santa Maria Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah kami yang doakanlah kami berdosa yang ini, berdosa ini, sekarang dan waktu sekarang dan kami waktu mati. kami Amin. mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah Marilah berdoa. Ya Allah, Allah, karena karena kabar kabar malaikat, malaikat kami kami mengetahui mengetahui bahwa Yesus bahwa Yesus Kristus, Kristus Putramu, telah menjadi manusia. Curahkanlah curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, dalam hati kami, supaya karena supaya karena sengsara dan sengsara salibnya, kami kami dibawa dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah dialah Tuhan Tuhan dan dan pengantara kami. antara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih karena sudah berdoa. Ini adalah salah satu kekayaan di Katolik, yaitu doa Angelus. Dan di masa Paskah itu Ratu Surga itu didoakan pada jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Sebenarnya ada begitu banyak doa seperti ada doa kelahiran. 1 jam bersama Yesus itu, kalau 1 jam bersama Yesus itu, alangkah baiknya dibuat pada jam 10 sampai jam 11 malam. Kemudian juga di dalam gereja Katolik juga itu, pra-prater itu ada yang disebut dengan ofisian, prepir, itu doa itu ada 5 doa. Jadi kalau itu sekedar juga informasi untuk teman-teman yang kita tahu ada kemudian suster atau mungkin pastor. Jadi di prepir itu dia ada 5 doa, itu sebenarnya ibadah bacaan. Habis ibadah bacaan itu ada yang disebut dengan laudes, doa pagi, ibadah pagi, kemudian hora media, ibadah siang. Nah, ibadah bacaan itu diawali bisa itu subuh-subuh sekali, itu jam-jam 4 setengah. Kalau itu ada ibadah pagi itu setengah 6, hora media itu siang hari, kemudian ada vesper sore hari, jam 5, jam 6, maka ada mulai jam 4, kemudian kompletorium, yaitu sebelum tidur malam, kompletorium. Komplit disempurnakan. Jadi seperti itu. Lalu ada juga Angelus, doa kerahiman, dan ada juga novena-novena. Itu salah satu latihan orang berdoa. Latihan supaya apa? Orang memfokuskan itu. Supaya di masa penantian ini orang sadar bahwa hanya Yesus yang menjadi andalan kita. Sang Sabda yang menjadi manusia, yaitu membawa harapan, sukacita bagi orang. Karena kan orang ingin tahu, mungkin kantor masih muda, masih kuat-kuat, tapi orang pun harus sadari bahwa ada juga orang yang mati muda. Entah karena kecelakaan, ada begitu banyak orang. Atau sakit. Sekarang pertanyaan, untuk apa itu? Nah, karena itu di masa akhir ini kita diajarkan bahwa hidup kita memaknai hidup sebagai orang Katolik, sebagai keluarga mahasiswa Katolik adalah apa? Berbagi sukacita, berbagi kegembiraan. Dan pertama-tama, orang mesti menciptakan apa? Damai di dalam hati. Itu latihan. Kemudian ada juga latihan kedua itu pertobatan. Pertobatan itu pertama mesti ada niat. Niat saya untuk berubah. Jadi jangan begini. Sabar kok mau mengaku dosa, bikin dosa baik-baik. Kalau itu salah. Orang mesti bangun niat di dalam hati kita untuk
menambut Allah yang menyapa kita. Yesus yang menyapa kita untuk datang dalam ruang pengakuan pribadi. Orang mesti lihat itu sebagai suatu kesempatan di mana Allah membuka tangannya dan menantikan kita dari jauh, mengakuikan dosa-dosa kita, di mana dia tidak datang sebagai pengadil yang kejam, tetapi dia datang sebagai ayah, bapa yang baik hati. Ini dia akan berkata, hai anakku, kembalilah. Coba nanti boleh baca ulang tuh kisah anak yang hilang. Apa? Di masa penanti ini pada akhirnya kita sampai pada kesempatan bahwa Yesus sang sabda yang menjadi manusia itu lahir di hati kita dalam keadaan hati kita penuh damai. Sehingga malam Natal kalau saya boleh berkata, damai Kristus, Gloria in excelsis Deo, telah lahir bagi kita juru selamat di kota Daud, telah lahir bagi kita juru selamat di hati kita. Bang, rangkuman masa Advent sebagai perayaan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan penuh kedamaian di tengah keterbatasan. Jadi terkadang orang berpikir-pikir, kita suka menjadi A, suka menjadi B, suka menjadi C. Tapi jangan lupa, kedamaian itu betul. Karena hari ini, ya, kalau orang hari ini sedih, sedih mungkin karena putus dari yang tua atau pai tua, sedih mungkin karena ditolak DP skripsi atau dia punya proposal skripsi, sedih karena hilang uang, sedih karena dia marah. Kalau orang sedih, apalagi sampai orang putus asa, oh, sesungguhnya itu tidak ada manfaatnya juga. Karena itu kesempurnaan sejati dalam keterbatasan diungkapkan melalui kemampuan menghadapi penantian dengan sikap yang tenang, penuh harapan dan kesediaan. Jadi masa Advent itu bukan hanya sekedar periode menantikan perayaan Natal, tetapi suatu perjalanan rohani yang mendalam. Dan pada akhirnya kita diajak untuk menyadari bahwa penantian tidak selalu nyaman dan ada kalanya emosi negatif muncul. Namun dengan pertobatan yang mendalam, kita dapat menjalani penantian dengan ketenangan dan penuh harapan. Sekian dan terima kasih. Halo? Ya, terima kasih banyak Frater atas rekoleksi singkat yang sudah diberikan. Luar biasa tadi materi yang disampaikan, tidak panjang-panjang, tetapi memberikan banyak pemahaman dan perspektif baru bagi kita sebagai orang muda dalam memahami apa itu masa Advent dan bagaimana mempersiapkannya dengan baik. Bukan hanya sekedar persiapan secara fisik, tetapi lebih ke persiapan hati dan pikiran kita. Bagaimana kita mengatur supaya hati dan pikiran kita memang sungguh-sungguh dipersiapkan supaya ketika kita merayakan Natal, kita punya disposisi batin yang tepat dan benar. Lalu sekarang kita masuk ke tanya jawab. Tadi Frater sudah memberikan materi yang luar biasa kepada kita, dan sekarang saya persilakan kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti katekese ini dari awal sampai akhir. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, silahkan ditanyakan supaya kita boleh berdiskusi bersama-sama. Jadi di sini bukan diskusi seperti kita kuliah, kita ditanya lalu harus menjawab dengan benar, tapi di sini kita diskusi untuk saling sharing, membagikan pengalaman kita, bagaimana pengalaman kita masing-masing dalam mempersiapkan perayaan Natal selama masa Advent ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin men-sharingkan atau mendiskusikan pengalamannya, dipersilakan. Ya, halo? Siapa video ini?
Ya, brother. Di video sini macam ada gangguan untuk kita itu. Oh, mungkin jaringan, brother. Di saya juga ini agak sedikit lambat ya, jalan zoomnya. Silakan bertanya. Mari teman-teman. Atau dari Gian dulu no, yang bertanya. Ya, Tanya brother. sharing boleh. Ya, saya sudah baca dokumen eh, yang sudah brother kirim ini, dan ini kalau dilihat di share screen saya ada beberapa hal yang saya komentari. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya membaca PDF ini, brother. Jadi Nah, silakan. saya mau mulai dari yang pertama. Ini mungkin sedikit teoritis, brother, tapi saya agak penasaran sebenarnya. Kan kalau kita tahu bahwa masa Advent dan masa Prapaskah punya ciri khas yang hampir mirip begitu, yaitu mempersiapkan Hmm. kita supaya boleh merayakan. Satu, Gian, Ya, Gian. Ada itu foto, ada rubah sedikit di punya PDF. Ada sedikit di ada tuh foto baru kasih itu dah. Bukannya itu yang yang foto kasih. Itu foto ada rubah. Makanya foto tadi ada kasih ulang, foto datang ulang, oh ya, ada betul. yang baru itu. Coba Gian cek ulang supaya tolong pakai PDF yang sama. Karena itu tadi foto ada rubah-rubah sedikit Oh ya, betul. Saya mau bagikan dulu ke teman-teman. supaya yang ditanya pakai PDF itu nih minta maaf karena itu PDF yang sebelumnya foto juga sudah hapus. Oh ya, betul. Karena ada perlu dimodifikasi juga terlebih dahulu. Oh ya, betul. Ya, Gimana? ya, betul. Sudah dibagikan, brother. Itu Ya, kah? Ah, itu kah? ya, brother. Nanti akan di-share screen ulang untuk Baik. PDF yang benar ya, brother. Ya, oke oke. Oke oke. Oke, nah, bagaimana? Lanjut lanjut. Ya, betul. Jadi pertanyaan saya tadi mengenai masa Prapaskah dan masa Advent yang kalau kita lihat itu punya kesamaan, yaitu mempersiapkan kita untuk merayakan suatu peristiwa yang agung dan mulia, yaitu masa Advent Nah, untuk masa Natal dan masa Prapaskah untuk masa Paskah. Tapi kalau nah, yang saya lihat, yang seperti kita ketahui bersama bahwa masa Advent itu punya waktu yang lebih singkat daripada masa Prapaskah, di mana masa itu hanya berlangsung selama 4 pekan. Dan kalau kita lihat sekarang itu kan hanya berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, karena minggu keempat Advent sudah tidak dilaksanakan sepanjang 1 minggu penuh. Nah, yang saya tanyakan, kenapa ini ada perbedaan penekanan, Saudara? Kenapa masa Advent lebih singkat daripada masa Prapaskah? Padahal kedua-duanya membutuhkan, wah, keduanya dimaksudkan untuk membantu kita supaya memiliki sikap batin yang tepat agar boleh merayakan baik hari raya Natal maupun hari raya Paskah dengan baik. Apakah ada perbedaan penekanan sikap tobat atau sikap hati yang dibangun di antara kedua masa ini, brother? Itu, brother. oke, ini pertanyaan ini menarik. Nanti dia punya secara lengkap Frater kirim penganah bisa juga dibagikan mungkin besok atau lusa supaya Frater bisa cari dia punya jawabannya tepat. Tetapi begini, masa Advent itu selalu dimulai sesudah pesta Santo Andreas Rasul. Jadi itu seringkali di awal di akhir bulan November ataupun macam ini minggu Advent pertama itu jatuh pada tanggal 3 Desember. Nah, masa Advent itu ada empat minggu. Untuk Advent pertama, kedua, ketiga, keempat itu seperti tadi sudah dijelaskan secara itu. Jadi di masa-masa itu orang-orang itu menantikan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan lahir. Jadi dia itu di, itu bisa dia dibagi dua. Minggu pertama dan kedua Advent itu menantikan Tuhan yang akan datang kembali kedua kali sebagai Raja yang adil. Toh dan minggu Advent ketiga keempat itu menantikan Yesus yang akan lahir.
2000 tahun yang lalu itu yang kita nantikan, kita rayakan lagi. Bahwa dia sang sabda yang sudah menjadi manusia, dia itu membawakan kita harapan yang baru, sukacita yang baru. Bahwa dia itu datang. Nah, di masa prapaskah itu adalah masa pantang dan puasa. Itu dipegang. Itu dijalani selama 40 hari. Perhitungannya itu bisa dilihat di internet. Dan nanti kalau memang butuh, bisa juga saya share. Tapi masa prapaskah itu adalah masa tobat, pantang, dan puasa. Di mana kita itu bersama dengan gereja, pada akhirnya akan masuk ke dalam sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang akhirnya dia bangkit dengan itu, dia punya perbedaan mendasar. Sekarang di sini itu masa penantian. Masalah waktu itu kita tidak bisa jabarkan yang pas bagaimana, tapi yang pasti bahwa di masa Advent ini, 4 umur ini adalah dulunya dia berlangsung lebih lama. Sehingga gereja-gereja ortodoks itu sampai 6 minggu malah. Sehingga dong punya Natal itu tepat pada tanggal 6 Januari. Apalagi itu pakai kalender Julian. Gereja Roma dia itu masa Advent itu dimulai sesudah tanggal pesta Santo Andreas Rasul. Itu memungkinkan apa? Bahwa 4 minggu sebelum masa penantian ini dibagi dua. Seperti tadi, sudah jalan. Supaya apa? Umat di dalam kondisi penantian. Masalah waktu itu 40 hari, ada 4 minggu itu bukan menjadi sebuah sarana. Tapi dia punya penekanan itu penantian. Kalau di pasal-pasal itu pantang dan puas tobat. Ada lagi? Ya, Brother. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman lain mungkin yang mau memberikan pertanyaan atau ada yang mau sharing, disilakan. Waktu suka mulai dengan presiden tentang ini kan di masa generasi Z, anak-anak muda begitu banyak, begitu mudah terprovokasi. Bagaimana kalian melihat suasana ini? Anak-anak muda ada istilah mental health, sehingga seek help. Baru dapat merasa sedikit, mental jatuh. Mungkin itu mungkin bisa diseringkan. Mungkin dari Ada ketua boleh sharing. ada dia, Firalda, dan Maria. Oh, itu Brother ada Glory yang raise hand. Mungkin silakan Glory kalau mau bertanya atau sharing. Oke Kak, sebelumnya dapat dengar kok Ya, suara? ya, boleh, boleh. Ya. Oke, Frater, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi izin bertanya, kan hari Minggu itu kan hari Minggu keempat masa Advent ditambah Vigili Natal. Itu eh, itu nak apa-apa kalau mau terima hosti 2 kali dalam sehari gitu, dong, Frater. Cuma itu sih, makasih. Silakan Brother. Oke, itu tidak menjadi masalah. Itu yang berbeda. Paginya itu minggu Advent keempat, dan malamnya itu malam Natal. Nah, prinsip yang kedua, Torah itu bisa sambut. Macam contoh, Frater. 3 kali misa yang penting, toh itu misa itu lengkap. Bukan cuma setengah-setengah. Misalnya, mau masuk di pas masuk mulai bakolik atau ya ikut bye-bye. Frater kan bisa kan di misalnya contoh hari Minggu 3 kali ibadah atau 3 kali ikut, nggak masalah. Tapi yang penting tuh ikut dengan sempurna, usahakan yang sempurna dari awal sampai akhir. Dan yang paling penting itu tanggal 24 pagi itu minggu Advent keempat, dan malamnya itu malam Natal. Itu dua perayaan berbeda. Nanti itu akan terjadi hal yang sama pada tanggal 31 nanti. Pagi harinya itu pesta keluarga kudus, malam harinya itu
tutup tahun. Perayaan Ekaristi tutup tahun. Jadi itu dia punya, jadi boleh. Sangat sangat dianjurkan mesti terima komuni. Perayaan malam tahun baru. Disebut perayaan malam tahun baru. Bisa dalam perayaan malam tahun baru. Yaitu 2 kali. Oke, gitu saja. Bagaimana penanya? Iya Kak, sudah jelas. Makasih Frater. Oke. Ada lagi? Em, Mungkin Frater di sini kan ada beberapa teman dari angkatan 2023 yang baru masuk kuliah Nah, dan ini baru semester pertama mereka di perkuliahan. Saya mm, ingin ingin supaya teman-teman 23 ini ada salah satu yang mungkin men-sharingkan pengalaman mereka di em, semester pertama mereka kuliah ini. Mungkin dari Maria boleh mewakili teman-teman. Boleh Kak. Oh ya, silakan. Coba sharing dulu. Bagaimana pengalaman kuliah satu semester di Unsra? Iya Kak. Selamat malam Frater, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya tadi saya sedikit ingin sharing, juga sedikit ingin bertanya. Jadi em, di perkuliahan bisa dibilang pada semester 1 ini agak buruk. Saya gimana ada terjadi pemfitnahan juga, misalnya ada teman yang memang sengaja ingin menjatuhkan orang penilai, terus abis itu dia hasut-hasut orang lain sampai bahkan terus lain supaya mau benci pat orang. Nah, orang setahu itu dong frater, tapi bagaimana orang kan diajarkan harus mengampuni. Nah, orang mengampuni, tapi bagaimana orang kayak mau mau ikhlas dong frater, kayak biar aja dong memang Tuhan yang balas, tapi kan bagaimana frater, orang mereka juga buat tanya ayat-ayat Alkitab dong sebagai kekuatan rupa biar aja tetap Tuhan yang balas, cuman kadang kan orang nggak bisa ikhlas juga tuh frater jadi manusia begitu. Terima kasih frater. sudah? Oke. Maria, Jepangnya apa dong? Adik Maria. Maria frater. Oh my, oke. Adik Maria. Nah, di dalam kehidupan ini, sebentar itu ayat-ayat tersuci. Jadi, di dalam kehidupan ini, kita hanya bisa fokus pada tujuan. Itu pertama. Orang itu sebagai manusia, itu harus fokus. Apa tujuannya Maria kuliah? Untuk menjadi seorang sarjana, toh? Nah, memang ada begitu banyak hal di dalam kehidupan ini, orang tidak bisa kontrol. Termasuk badai, tsunami, kecelakaan, penyakit, bahkan kata-kata orang, fitnahan orang lain itu untuk bisa kontrol. Perlakuan kejam mereka pun tidak bisa kontrol. Orang tidak punya orang tidak punya cukup tangan untuk menutup mulut mereka, tetapi orang punya cukup 2 tangan untuk menutup telinga kita untuk tidak mendengar apa yang mereka ungkapkan. Dan sekarang mau tanya begini, ketika jadi fitnah, bahkan dijatuhkan, karena dia terpenilai surga, sudah, apakah itu akan menghilangkan kita punya semangat sebagai seorang mahasiswa yang berjuang? Mungkin itu kesempatan orang untuk berjuang lebih. Dan ingat bahwa ada orang bijak berkata bahwa apa yang orang buat, jangan orang buat ke orang lain. Jadi istilahnya begini, istilah begini. Apa yang orang buat supaya orang tidak sama dengan orang yang buat itu. Jadi kedamaian itu bukan pertama-tama karena orang puji Pak Maria, segala hal terjadi karena sesuatu mennya Maria atau Gian atau siapapun ada di sini. Tetapi kedamaian itu muncul karena Tuhan ciptakan kedamaian itu dalam tempat dia sendiri. Mau ada masalah, baik masalah keluarga, masalah di kampus, itu Tuhan tidak bisa hindarkan. Tapi yang pasti, Tuhan juga
mau buka dulu ini. Yang pertama bilang, Pak Maria bahwa jangan biarkan penyakit fisik, bencana alam, hujatan orang lain, fitnah, membuat kita gelisah. Semua itu adalah proses yang harus dijalani semua manusia di dunia ini. Semua orang pasti akan menjalani itu. Ada orang yang tiba-tiba dia kaya tapi sakit-sakit. Ada orang yang baik tapi difitnah. Semua orang itu akan menjalani itu. Orang yang tahu. Tapi yang pasti, mari orang maknai sampai hidup sebagai mahasiswa. Jurusan apa, Maria? Farmasi, Frater. Sebagai mahasiswa farmasi, tolong fokus. Kita mesti jadi mahasiswa farmasi yang tahu farmasi. Tolong fokus. Kalau orang buang-buang energi, ingat tempat teman, akhirnya tempat studi. Jadi buyar, dong. Orang mesti fokus pada tempat tujuan itu. Fokus. Toh, itu jawabannya. Jika ada mau sharing lebih, silakan. Bagaimana Maria? Mau sharing lagi? Sudah, sudah, Frater. Sudah, Kak. Terima kasih. Izin further, saya mau coba mengomentari apa yang tadi disampaikan Maria. Apa boleh Silakan, further? Oh ya, baik further. silakan. Ya, memang kalau dalam kehidupan perkuliahan, padahal kalau kita mau lihat tidak seperti di SD, SMP, SMA, yang mana kalau di SD, SMP, SMA kita selalu ditekan supaya masuk 10 besar, kalau boleh masuk 5 besar, kalau boleh juara satu, juara dua, juara tiga. Kalau di perkuliahan tidak ada lagi sistem pemeringkatan seperti itu. Kita ya kita, nilai kita ya begitu ya begitu nilai kita. Tidak ada pemeringkatan siapa yang paling tinggi nilainya, siapa yang paling bagus, siapa yang paling paling hebat kemampuan intelektualnya. Tapi memang pengalaman juga yang saya alami sendiri pada saat waktu masuk semester satu, ada orang-orang yang memang demi ambisinya supaya bisa dianggap mahasiswa yang paling pintar, ikut menjatuhkan temannya. Dia tidak mau temannya ikut berkembang, dia tidak mau temannya memiliki prestasi yang sama dengan dia. Dan akhirnya ia melakukan segala cara dalam tanda kutip supaya dia tetap di atas. Tapi kalau dalam pengalaman saya sendiri, kalau kita berfokus pada bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang seperti ini, itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita sendiri. Karena pada akhirnya, apa yang kita lakukan kepada mereka, kalau kita melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan ke kita, ya apa bedanya kita dengan mereka? Kan kita sama-sama memberikan hal yang kurang bagus kepada mereka. Jadi kalau saran saya, mungkin kita harus lebih mawas diri, kita harus lebih sabar, kita harus lebih mampu melihat sisi positif dari apa yang mereka lakukan. Mungkin kita sakit hati karena mereka mencoba menjatuhkan kita. Tapi kalau kita mampu melihat lebih jauh dari apa yang mereka lakukan, misalnya kita bisa menjadikan perbuatan mereka sebagai alasan bagi kita supaya lebih rajin belajar, supaya lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak marah-marah, dan mungkin itu bisa menjadi alasan bagi kita supaya menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi. Dan saya pikir nanti dalam proses perkuliahan, teman-teman nanti sudah naik semester 2, semester 3, dan seterusnya, teman-teman akan semakin dewasa dalam hal ini. Jadi pada akhirnya, kita bukan dalam kehidupan perkuliahan, kita bukan bersaing dengan mahasiswa lain, tapi bersaing dengan diri kita sendiri. Kalau kalau kita nanti apa namanya? Kalau kita nanti lulus, ya itu karena usaha kita sendiri, bukan juga karena mereka yang menjatuhkan kita. Jadi saya pikir ya teman-teman bisa melihat ini sebagai eh, sebagai pengalaman, sebagai juga ya sebagai bagian untuk mendewasakan diri menjadi orang yang lebih baik. Dan ya tadi juga Fadil sudah memberikan materi yang sangat bagus yang saya pikir juga bisa menjadi bahan pertimbangan supaya orang jadi lebih baik. Dan mengenai ayat Alkitab tadi, eh, saya ingat moto tahbisan Imamat kakak saya, Pastor Ovan Kila, yaitu dia punya moto tahbisan dari satu Tesalonika bab 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan di ayat sebelumnya, ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Jadi dalam keadaan apapun, tetap bersukacita dan tetap berdoa. Demikian Fatir. Oke. Nah, lanjut untuk Maria, bisa juga nanti buka di
Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Oke, lalu yang kedua. Begini. Orang bilang bahwa orang itu menjatuhkan orang. Bicara busuk itu cuma lain dalam pemikiran. Kalau tindakan sebenarnya, coba terbalik. Orang itu mungkin, kalau frater menghadapi hal seperti itu, saya cuma tertawa karena pada hakikatnya manusia itu dicipta itu segambar dan secitra dengan Allah. Yang harus selalu apa? Berbuat baik. Dan manusia itu dicipta itu apa? Baik adanya. Sehingga tugas kita apa itu? Berbuat baik. Tuh. Ketika ada orang-orang yang menurut itu kok ada topik penilaian kita. Jadi ketika orang soal lihat bahwa dia itu bersikap negatif terhadap kita, layaklah persepsi buruk bahwa kita tuh sudah dihina, sudah difitnah. Itu cuma kenapa? Orang punya pikiran yang terkadang serius seperti itu. Terkadang punya pikiran itu terlalu berlebihan. Jadi mana orang tetap tenang. Orang petakan. Kenapa dia bilang itu? Jadi ketika orang dapat serang secara fisik, secara pribadi dengan kata-kata misalnya difitnah. Misalnya di kampus ada teman yang suka ingin lebih, tolong petakan. Tolong ambil waktu sejenak di kamar, tolong berdoa, Tuhan, ada yang kita mengalami ini. Waktu tolong mulai berpikir secara logis. Dia ada bilang ini Pak kita, tolong petakan. Oh, sudah. Begitu tolong petakan, orang ini mungkin tidak suka dengan kita. Ya sudah, berarti dia mungkin bukan manusia yang baik. Dan saya bersyukur Tuhan, saya tetap berbuat baik. Coba kita berpikir. Saya bersyukur Tuhan, dan tolong tertawa. Tolong tertawa balik dengan dia. Kasihan. Tuhan sudah menciptakan dia itu baik adanya. Tapi dia melanggar eksistensinya cuma demi nilai. Bahkan tak jarang orang korupsi. Orang korupsi. Di pemerintahan ketika orang itu berkeluarga. Orang buat banyak hal. Menjatuhkan orang. Sarah, demi saya jadi populer. Demi saya kaya raya. Untuk apa? Memangnya hidupmu bisa 1000 tahun? Tiba-tiba datang kanker, apa kau? Untuk apa? Ketika misalnya, ini contoh, ada orang bengis, sehingga dia memfitnah orang banyak, lalu dia diangkat menjadi pimpinan, lalu dia kaya raya. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Coba kita lihat secara dunia membuktikan. Berapa lama Hitler hidup? Berapa lama Kaisar Nero hidup? Berapa lama? 1000 tahun kan? Tidak sampai 150 tahun. Berapa lama? Bagaimana akhir hidup dari Hitler? Mengenaskan. Apakah sampai 100 tahun? Tidak. Bahkan tidak sampai 90 tahun Hitler hidup. Jadi untuk apa? Terus hidup lama. Terus menjadi orang kejam juga di dunia ini. Terus lihat juga yang itu lebih jauh. Hitler. Nazi. Betul. Nero. Firaun. Apakah hidupnya sampai 500 tahun? Tidak juga. Jadi apa kita pelajari dari sini? Bahwa ketika orang damai hari ini, orang damai itu siapa yang Tuhan ciptakan? Tuhan berpikir. Kalau orang sudah ciptakan damai, orang mau fitnah pun, itu tidak akan mempengaruhi saya. Silakan. Kalau masih ada yang ingin bertanya, sharing, dipersilakan. Ini dari tadi perempuan yang bertanya, laki-laki menurut saya. Mungkin teman-teman yang laki-laki di sini ada Siapa Krisna, yang laki-laki? ada Vito, ada Ariel, ada Valen. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya atau mau sharing. Ya, pilih kalau buku ini. Tentang sama lepas apa ini. Silakan. Kita kedua boleh. Oh ya, Dapat ingat. silakan Nando. Jelas kedua. Boleh. Muka. Boleh bertanya ke muka, Kak? Jaringan fragasi ini. So itu udah bawa kuat. Okay. Bawa wifi. Oh, siap.
Oke, Frater mau bertanya. Kan Nah, tadi ada sekilas terdengar untuk umat Katolik kan tidak boleh mendengar lagu Natal. Begitu, Frater. Sebelum Natal, yang Frater. hmm, Nah, apakah itu, Frater, ada pengecualian seperti kayak musisi, Frater? Kan mereka ada yang mempersiapkan untuk kayak buat video atau cover lagu untuk pas Natal. Jadi kan mereka itu mendengar lagu Natal atau referensi sebelum Natal, Frater. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak dengar kan bagaimana yang mau belajar, Frater? oh, iya, oke, Atau oke. kayak rupa yang Nah, core-core begitu, Frater. nah, Kan belajar lagu siap, Natal, siap. kok, Frater. Iya, Oke, iya. makasih, Frater. Oke, ini baik. Terima kasih. Jadi, yang dimaksudkan sini, orang yang putar lagu Natal, menyanyi lagu Natal itu, misalnya ketika itu sekedar untuk senang-senang. Jadi, orang menyanyi lagu Natal untuk senang-senang. Apalagi misalnya tuh coba kumpul 10 orang di kafe atau nak di apa tuh foto meme malam kudus belum Natal tuh. Tapi itu berbeda dengan paham bahwa orang itu dia latihan, misalnya dia latihan kotor untuk persiapan misa malam Natal atau hari raya Natal itu beda, atau untuk orang kapal itu beda. Tapi yang maksud saya yaitu orang masih di masa penantian ini tiba-tiba mau coba kumpul, habis contoh kalau orang apa itu berkumpul misalnya di ruang BEM begitu, ah mari kita senang-senang, malamnya malam kudus, tapi tidak ada maksud untuk latihan untuk cover lagu, cuma sekedar senang-senang, sunyi senyap toh, atau di Bethlehem, artinya itu untuk senang-senang, itu sebenarnya jangan dulu, atau orang untuk senang-senang, tapi itu akan berbeda ketika orang itu dia dengar lagu, dia menyanyi untuk cover lagu atau dia buat video, itu beda-beda. Maksud pada ya itu masih dalam masa penantian, tapi tong hati senang-senang dengan apa? Bikin itu hiburan, orang berkumpul sama-sama. Kan soalnya ada beda dengan orang. Topiknya sama. Jadi itu maksudnya Prata. Sekian dan terima kasih. Oh, oke, baik, Frater. Makasih, Frater. Bagaimana? So jelas, Frater. Oke, makasih. Ya, Frater, saya boleh izin menanggapi jawaban dari Frater. Nah, silakan. Ya, ya dari pertanyaan dari Nando tadi, kalau yang saya pahami mungkin ini bukan soal tindakan, karena agama kita kan bukan agama hukum, bukan seperti teman-teman kita yang Muslim, yang aturan yang aturan keagamaan memang sangat-sangat diatur oleh hukum-hukum agama mereka. Agama kita kan adalah agama cinta kasih, agama kebijaksanaan, di mana yang terutama itu bukan tindakannya, tapi sikap hati yang mendasari tindakan tersebut. Jadi misalnya kalau yang seperti Farta tadi bilang, kalau memang dia lagunya itu seperti latihan core atau latihan-latihan untuk nanti digunakan di masa Natal ya tidak apa-apa karena tujuannya bukan untuk merayakan Natal sebelum waktunya. Mungkin itu sudah saya. Betul sekali. Dan kemudian further ini saya ada juga satu pertanyaan lagi further. Tadi Nah, kan silakan, silakan. dari teman-teman angkatan 23 yang baru pertama kali masuk sudah sharing bagaimana suka duka dan lika-liku mereka dalam mengikuti Hmm. perkuliahan di awal semester ini. Sekarang saya Hmm. further mungkin mewakili teman-teman semester akhir. Yang sekarang semester 7, Nah, sementara proposal, sementara penelitian. Em, ya, seperti yang sudah umum diketahui kalau mahasiswa semester akhir itu punya banyak pergumulan, banyak tantangan. So pikir kapan ini kita mau penelitian, kapan kita mau lulus, kapan begini begini begini. Kalau lulus nanti mau kerja apa dan lain-lain. Mungkin kalau dari saya sendiri sebagai sharing pengantar sebelum ke pertanyaan, berarti kalau saya sendiri sebenarnya tidak terlalu khawatir bagaimana soal keberadaan saya sekarang sebagai mahasiswa akhir. Sekarang sementara penelitian dengan segala kesibukan dan lika-likunya, tapi puji Tuhan sampai sekarang masih boleh dilewati. Dan saya pikir kalau kita punya hati yang tetap bersyukur, tetap rajin berdoa, saya pikir semua kesulitan yang dihadapi itu punya jalan keluarnya masing-masing. Dan apalagi soal kekhawatiran, saya pikir sebagaimana yang ada dalam Injil, kita
ajak untuk jangan khawatir karena Tuhan sudah mengatur apa yang baik bagi kita. Namun dalam pengalaman sehari-hari, kalau yang kita lihat, banyak mahasiswa semester akhir itu yang terlalu khawatir berlebihan dengan kegiatan perkuliahannya dia, yang pikir bagaimana penelitiannya, pikir bagaimana nanti kalau dia sudah ujian seminar apa yang akan dia jawab, kapan nanti dia akan lulus. Kadang-kadang dia merasa iri ketika melihat temannya sudah selangkah lebih maju dalam kegiatan penelitiannya. Jadi saya mungkin mau tanya kepada Frater, bagaimana cara kita, saya dan juga teman-teman masa semester akhir ini dalam menghadapi kegiatan-kegiatan kami di semester akhir ini seperti skripsi dan lain-lain, supaya kami boleh menghadapi semua kegiatan tersebut dengan tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin itu, Frater. Oke, sebelum Pak jawab, Pak mau bertanya balik Pak Gian, mewakili teman-teman semester 7, yang semua masuk semester 8. Contoh Gian atau teman-teman, aduh kita mau buat ini. Ketika itu pikir, jadi apa sebenarnya? Jadi apa? Ketika kita pikir, aduh jangan-jangan jadi jangan-jangan kita begini, jangan-jangan begini. Jadi apa sesuai Bapak begini? Apa yang diciptakan? Gelisah. Gelisah itu karena apa? Karena pikiran. Toh? Ya, Frater. Toh? Betulnya enggak? Betul, Frater. Tapi sampai kakak-kakak tingkat yang so kerja, yang so di dosen sekalipun, apakah orang tidak melewati masa-masa ini? Pernah toh? Ya. Segala hal dapat dilewati. Cuma memang terkadang begini. Pertama, persepsi kita tentang masa depan itu terlalu berlebihan. Sehingga kita berdiri di sini, tapi pikiran kita di masa depan. Persepsi kita di masa depan. Dan ada karena ada spasi yang begitu jauh, jarak spasial waktu yang begitu jauh, temporal yang begitu jauh, masa depan begini-begini, harapan begini, harapan orang tua begini, sehingga di hari ini tuh khawatir. Jangan-jangan kita nak mau jadi, karena tapi skripsi belum kelar. Jangan-jangan kita nak mau jadi seperti bapak mau, karena tentu mau penelitian apa. Jangan-jangan di tempat penelitian menjadi begini. Apa manfaatnya? Kerja hari ini, kerja. Jangan kalau banyak berpikir hal-hal yang tidak penting. Nah itu. Terlalu mungkin hal yang penting. Apa susah kalau tong sopi di kau tong baking? Kalau ada kesulitan, cari akal dong. Itu tanda itu kasih tong itu maksudnya ada bayar selama 7 semester. Supaya apa? Kalau ada masalah di lapangan, tong cari akal. Jangan tong sopi itu kesulitan. Bagaimana mungkin? Tong mau pikir itu kesulitan. Tong itu turun dulu kerja. Kalau ada masalah, pakai ilmu farmasi atau pakai ilmu yang sudah dapat di bangku kuliah untuk menyelesaikan masalah. Itu lebih kunci, itu mahasiswa. Jadi tolong dapat ilmu itu supaya ketika apa? Tolong penelitian ada masalah, tolong pakai itu ilmu itu. Gitu. Jadi tenang saja. Jadi kalau mau pikir hari ini jangan-jangan begini. Loh, bulan Januari semua begini. Bulan Januari siapkan apa yang perlu. Jadi ketika sebagai seorang mahasiswa penelitian apa yang mau diperlukan? Ilmu-ilmu ini yang diperlukan, hal-hal ini yang diperlukan, sabung segala rupa yang diperlukan. Itu yang disiapkan. Jangan lu pikir yang mungkin yang mau terjadi juga. Jadi siapkan dulu apa yang diperlukan di penelitian. Bukan mau pikir apa yang mau terjadi kemudian. Jadi siapkan apa yang mau perlu di penelitian, bukan memikirkan apa yang mau terjadi yang kemungkinan juga akan terjadi. Begitu dia. Ya. Ya, baik, Frater. Saya pikir teman-teman semester akhir sudah paham apa yang Frater sampaikan. Semoga kami boleh menjalani lika-liku perkuliahan dengan baik dan bisa menyelesaikan studi kami dengan baik. Nah, Amin. dan mungkin lagi ada teman-teman lain yang mungkin mau sharing atau mau bertanya, Kita ada silakan. Perilda Cele. Mau bertanya mungkin dia. Nah, coba kedua, Mati. Relda. Ini Mer, sama seperti yang tadi Gian bilang, kebetulan kita lagi semester akhir dan ya betul kata Gian, sering khawatir, sering stres, padahal sebenarnya hal yang dipikir itu tidak akan terjadi di kedepannya.
itu apa ya, Ner? Maaf, Frater. Itu sebenarnya bikin insecure. Jadi Nah, boleh dari Frater kasih saran supaya kita lebih bukannya insecure tapi lebih ke positive thinking begitu. sudah? Jadi begini. Kenapa orang menjadi insecure, orang khawatir berlebihan? Karena orang punya persepsi tentang kehidupan ini yang ya orang melakukan sesuatu yang di luar punya representator, di luar topik kendali. Jadi orang sebagai mahasiswa, orang harusnya buat A, B, C, D, E. Ini struktural. Kalau mau penelitian mesti buat ini, buat itu, buat ini. Orang mesti baca buku ini supaya menambah pengetahuan. Tapi saya memikirkan hal-hal yang sebenarnya ada guna juga. Yang ada guna untuk tempat hidup, terlebih yang ada guna juga untuk tempat kuliah, untuk proses penyelesaian. Karena apa? Orang sudah terlebih dahulu menetapkan sesuatu yang wow, sesuatu yang tinggi-tinggi amat untuk sesuatu yang terjalani hari ini. Jadi mungkin orang punya beban dari keluarga, beban dari teman, bahkan orang lihat. Mari orang belajar bahwa hari ini saya hidup sebagai mahasiswa FMIPA, mungkin farmasi atau matematika, atau apa itu? Ferelda apa Ferelda jurusan? Matematika, Frater. Sebagai calon guru toh, sebagai seorang mahasiswa FMIPA bagian matematika, mesti belajar rumus ini, kuasai. Nah, itu yang perlu. Kamu khawatir tentang, biasa kok anak-anak matematika itu pasti dia 1+1 sama dengan 2. Ininya pasti ini, tinggalkan. Toh, logikanya begitu. Ilmu Pitagoras bilang begini. Sudah. Ketika itu dapat tentang, itu bukan ilmu Pitagoras. Atau cara menghitung 1/4 kali begini. 5/3 hasilnya begini. Pasti. Kan pasti. Begitupun yang Ferelda, mesti pasti. Kita mesti buat ini, buat itu, buat ini, supaya menjadi begini. Ya begitu. Tapi jangan pikir dulu mau jadi ini. Buat saja, dibuat saja. Jadi dijalani saja dengan santai. Kalau tuh suatu banyak berpikir, menjadi ceroboh buat orang. Orang santai. Misalnya contoh, toh, besok hari apa besok? Besok hari Jumat. Kita mau pergi penelitian. Sudah, mah. Kita malam ini kita siapkan pertama fisik, supaya sehat, nilai 3 larut malam, kita siapkan bahan-bahan untuk penelitian, sudah. Besok pagi kita bangun, berdoa, makan, mandi, terus ke kita penelitian, mulai meneliti. Tiba-tiba ada masalah. Masalah ini kan bisa dapat begini. Tapi yang terjadi begini, malah mau penelitian tuh mulai pikir, aduh tuh kampung ini bagaimana Kang? DP orang mau terima paper atau nyanda Kang? Aduh jangan-jangan begini. Akhirnya itu apa? Soalnya terlalu baik-baik, orang stamina turun. Pagi-pagi bangun lat, toh? Atau kan telat, tidak bisa subuh. Orang bangun pagi-pagi karena sholat, mari cepat-cepat, soalnya nak makan pagi. Akhirnya apa? Sakit perut, pusing. Jadi masalah toh, ada masalah baru. Betul nggak ternyata kita bilang. Betul, Frater. Nah itu, ya, masa itu ternyata bikin. Kalau aku pikir terlalu berlebihan untuk penelitian. Ada lagi? Terima kasih, Frater. Ya, Frater. Jadi tadi sudah ada pertanyaan dari teman-teman semester 3 yang baru Nah, masuk kuliah, dan dari orang yang semester 7 yang sementara tugas akhir. Dan sekarang saya penasaran sebenarnya. Kalau awal sudah, akhir sudah, sekarang yang tengah-tengah, teman-teman semester 5. Bagaimana sering mereka, karena saya sering dengar Frater kalau mereka bilang itu semester 5 itu adalah semester di mana orang merasa salah jurusan. Kenapa saya bisa masuk di jurusan ini? Jadi saya ingin
tanya ke teman-teman semester 5 karena kebetulan di sini ada beberapa yang hadir. Coba teman-teman sharing dulu supaya kita di sini bisa tahu bagaimana pengalaman teman-teman di semester 5 yang sudah balik ini dan sekarang mau semester 6. Mungkin dari Dea boleh kasih sharing Dia atau dari silakan. Glory atau dari Krisna, teman-teman semester 5 yang hadir di sini. Mungkin dari Dea dulu kan calon ketua umum baru tahu. Tadi lagi gue coba tanya dari Dea, silakan. Coba Dea, bicara dulu. Satu dua kata. Dia malas tadi. Tapi suara dapat dengar jelas. Boleh, Boleh, boleh. boleh. Lanjut, lanjut. Kalau dari kita sendiri, kayak yang rupa Kak Gian bilang tadi, kalau semester 5 itu orang rasa salah jurusan, kadang so kayak orang pe saya semester 5 banyak yang orang mau alami dan kayak orang pe uh, apa mata kuliah susah, ada orang pe lain kali ada masalah dengan teman-teman begitu, jadi kayak so berpikir so mau berhenti juga kita so lelah dan so stop ini. Nah, kalau dari frater, bagaimana cara untuk kayak orang mau yakinkan orang pe diri sendiri, mau mau atasi orang pe pikiran-pikiran begitu dah. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Jadi ada mata kuliah yang susah, so ada teman-teman yang aduh, so bikin jengkel, kok mulai berpikir, jangan-jangan salah mau jurusan kita ini. Ah, itu pertama-tama lahir dari mana lagi? Gian. Pikiran. Toh, lahir dari tempat persepsi yang salah melihat realitas yang terjadi di dunia ini. Dalam hal ini secara konteks umum, orang melihat realitas kampus. Tadi, nama siapa tadi kata dia? Glory. Dea, frater. Glory jurusan apa Glory? Dia bilang jurusan. Halo, Glory jurusan apa Glory? Farmasi ya, frater. Oh, Glory farmasi juga, frater. Oh, farmasi. Oke, oke. Jadi Glory begini. So semester 5, semester 6. So mulai, aduh, apalagi farmasi. Saya tahu farmasi itu setengah mati kan, itu kan obat-obatan toh. Resep-resep segala rupa. Tapi begini, fokus pada apa yang tujuan awal. Jadi bagaimana tong rasa gembira? Kita mau tanya dulu Pak Mariano. Maria senang enggak waktu pertama kali dapat terima sebagai mahasiswi farmasi di Unsrat? Senang atau enggak? Senang, frater. Oke, terima kasih. Gian senang enggak waktu pertama kali dapat terima sebagai mahasiswa dinyatakan lulus? Senang, frater. Gloria senang atau enggak waktu pertama kali dapat dinyatakan lulus di mahasiswi farmasi? Senang. Senang sekali, frater. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban 3 orang dari beda semester. Itu pertama. Sesudah orang lulus, orang bilang selamat tinggal. Baju apa? Putih abu-abu tuh. Selamat tinggal putih abu-abu. Makasih mama, bapak, kita mau kuliah. Dapat terima di farmasi. Tuhan, terima kasih banyak. Tapi ada semua masuk kuliah. Dan ada juga yang nyala kuliah loh, kerja. Ada juga tuh. Nyala semua orang lulus SMA putih abu-abu langsung kuliah. Ada juga yang masih kerja. Makasih banyak Tuhan. Senang sekali. Tapi berjalannya waktu berubah. Kenapa? Persepsi yang berubah. Itu orang punya cara pandang. Sebenarnya mata kuliah itu dia nyenda semakin susah, dok. Kenapa? Kalau orang belajar baik-baik, yang mau susah untuk mata kuliah. Kan dia, yang kita tahu, setiap semester itu kan mata kuliah baru, toh.
Betul nggak begitu? Gian, Iya, Gian, brother. Iya, brother. betul. Ya. Kan nggak mungkin itu. Nggak mungkin pertemuan pertama langsung ujian. Pernah nggak begitu? Pertemuan pertama langsung ujian semester. Boleh nggak begitu? Gian pernah alami begitu? Masuk langsung begitu. Ujian semester. Pernah nggak? Maaf, brother. Ah, pernah. Nyanda, brother, nyanda, nyanda. Oke. Nah, apa tahu malam begini? Semua orang belajar dulu. Cuma terkadang orang yang apa? Orang yang lalai. Atau orang yang punya, orang berpikir yang hal yang sebenarnya nggak mau terjadi sebenarnya. Aduh, susah sekali jurusan ini, mesti penelitian, apalagi jurusan semester 5 itu tentang itu, kalau farmasi itu, ada beberapa teman-teman yang farmasi, memang susah kadang, tapi orang ketika orang jalan sama yang tadi persepsi tadi bahwa ketika orang akan melakukan sesuatu, orang siapkan orang punya fisik dulu, yang orang punya mental. Dan apa? Orang mesti berkeyakinan bahwa saya pasti bisa, saya pasti mampu. Dan terima kasih Tuhan karena kita so sehat. Toh, kalau itu so ada jadi bangun. Malam-malam, oh besok misalnya besok kita mau kuliah ini, nih, malamnya santai dulu. Ah, so jam 10 malam istirahat. Jangan begadang, Pak. Toh, bisa tuh orang begadang tuh sengaja bangun. Besok pagi orang belajar, orang terima pengetahuan, berikut lagi orang mau jalani itu, cari teman yang baik, santai. Jadi kehidupan itu, mengapa banyak orang mengalami kesulitan, baik di semester awal, semester pertengahan maupun di akhir, karena orang apa? Membuat persepsi yang terlalu berlebihan, yang bahkan sebenarnya tidak ada manfaat untuk dia punya mata kuliah itu, untuk dia punya jurusan itu. Sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana, Dea? Sudah, terima kasih, brother. Oke, oke. Iya, brother. Tadi saya salah bilang sebenarnya. Tadi yang sudah bicara itu bukan angkatan, semester 1, 5, dan 7. Sekarang teman-teman semester 3 belum ada yang bicara, brother. Jadi mungkin teman-teman semester 3 di sini ada Tiffany, ada Gabriele, ada Ariel, ada Valen. Mungkin teman-teman boleh sharing juga pengalaman. So, kuliah 3 semester di Unsur, bagaimana? Gimana teman-teman semester 3? Tiffany mungkin? Ya, mungkin mereka belum ada yang mau sharing, brother. Tapi saya pikir sharing-sharing kita selama kurang lebih 1 jam 30 menit ini memberikan banyak sekali manfaat bagi kami khususnya yang mengikuti KTGC dari Frater, dan harapannya semoga apa yang sudah tadi Frater sampaikan dan juga yang sama-sama sudah orang sharingkan dalam kegiatan KTGC ini itu bermanfaat untuk orang semua. Terlebih ini bisa mempersiapkan orang punya suasana hati, orang punya pandangan, orang punya pikiran, agar nanti pada saat hari raya Natal yang orang akan rayakan mulai hari Minggu malam nanti, itu bisa sungguh-sungguh orang rayakan bukan hanya meriah secara fisik, tapi juga di dalam hati punya sikap hati yang baik em, dalam merayakan hari raya Natal itu. Dan mungkin dari teman-teman, untuk terakhir kali masih ada yang mau bertanya atau sharing, silakan.
Ya, sebenarnya sudah tidak ada ya. Jadi izinkan saya untuk memberikan sedikit rangkuman mengenai katekese yang sudah kita terima pada sore dan sampai malam hari ini, yaitu bahwa masa Advent itu adalah masa penantian untuk masa Natal. Seperti dari kata bahasa Latinnya Adventus yang artinya kedatangan. Dan selama masa ini ada dua hal yang utama yang kita renungkan atau yang kita nantikan, yaitu Natal historis atau Natal yang akan kita rayakan tanggal 25 Desember nanti, dan juga Natal apokaliptik atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang mana kedua penantian ini hendak mengarahkan kita supaya setiap hari mempersiapkan diri untuk menjadi orang Katolik, orang Kristen yang lebih baik. Dan dalam kaitan dengan tema yang diangkat oleh Frater pada katekesi kita ini, yaitu kesempurnaan dalam keterbatasan, menghadapi hidup dengan penuh kedamaian, kita diajak untuk melihat dari berbagai keterbatasan yang kita alami, yang kadang-kadang mempengaruhi emosi kita. Kita diminta untuk melihat bagaimana masa Advent ini menjadi masa di mana kita boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita, supaya emosi kita senantiasa mengarah pada suatu penantian yang penuh harapan, di mana nantinya kita boleh merayakan Natal dengan hati yang gembira dan bersukacita. Kita berusaha untuk memahami bagaimana masa penantian ini hendak mengarahkan kita untuk menjadi orang muda Katolik yang lebih baik lagi. Kita menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan mengembangkan pikiran-pikiran positif. Dan akhirnya hidup kita akan dapat terisi dengan kedamaian. Dan itu akan berguna bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Dan secara khusus lagi sebagai mahasiswa dan mahasiswi, semoga persiapan yang kita laksanakan di masa Advent ini dapat membantu kita untuk semakin memahami keberadaan kita sebagai mahasiswa, supaya kita boleh menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang lebih berkualitas dan mampu menghadapi setiap kesulitan dan tantangan dengan penuh syukur dan harapan. Dan demikian, lalu selanjutnya kita masuk ke rangkaian kegiatan berikutnya, yaitu ucapan terima kasih. Dan ucapan terima kasih pada saat ini akan diberikan oleh Ketua KMK FIPA Unsrat, Feral Dakile. Kepada Ketua dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Gian atas kesempatannya. Ucapkan terima kasih kepada Frater sudah memimpin teman-teman kita semua dalam ibadah pada sore tadi dan dilanjutkan dengan pada Advent minggu yang ketiga. Mungkin sebenarnya ini kegiatannya agak terlambat, soalnya di rencana awal orang mau bikin di minggu kedua, tapi karena teman-teman lagi sibuk ujian, eh, angkatan akhir juga sibuk proposal, jadi orang bikin di minggu ketiga itu pun online. Terima kasih Frater sudah hadir, sudah menuntun kami untuk bisa menyambut Natal dengan penuh persiapan sampai di hari ini. Mungkin kita juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Ada 16 orang dengan kita. Terima kasih meskipun kita tahu mungkin sekarang masih sibuk urus bikin cookies, sibuk dekorasi rumah, soalnya semua Natal, tapi masih meluangkan waktu untuk ikut katekesi bersama kita di sini. Terima kasih teman-teman sekalian. Dan mungkin itu dari saya. Diucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada Gian. Sampaikan terima kasih kepada Ketua yang sudah mewakili KMK Unsrat, menyampaikan ucapan terima kasih untuk kegiatan pada saat ini. Dan kemudian kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Dan saya kembali lagi menyampaikan terima kasih kepada Frater yang boleh meluangkan waktu di tengah kesibukan, mungkin ada tugas Natal dan Tahun Baru. Disampaikan terima kasih Frater sudah meluangkan waktu untuk memberikan kepada kami KTKC. Dan mungkin diberikan kesempatan kepada Frater mungkin menyampaikan satu dua kata penutup untuk mengakhiri rekoleksi kita malam hari ini. Silakan Frater. Ya, pertama KMK tetap semangat. Ini sudah masa kalian generasi Z. Sudah berkembang ilmu pengetahuan yang begitu pesat.
dalam berbagai bidang dan berbantuan artificial intelligence. Pakailah itu secara bijaksana dan tetap fokus pada apa yang kalian cita-citakan sejak awal. Gunakanlah setiap sarana yang ada untuk kesempatan untuk terbang lebih tinggi seperti Raja Wali, dan jadilah KMK yang selalu menjadi pewarta kabar sukacita dan gembira, dengan pertama-tama menciptakan kedamaian di dalam hati, supaya kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Karena sebentar lagi akan lahir juru selamat di hati kita. Ya, dan Baik, terima kasih, Frater. Dan sebelum kita mengakhiri segala rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, akan diadakan dokumentasi. Jadi teman-teman yang masih off cam, tolong di on cam supaya nanti kelihatan bagus di dokumentasinya. Oke, ya, teman-teman, dokumentasi akan segera diambil. Sebentar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak, Frater, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kami malam hari ini. Selamat merayakan, selamat nanti kita merayakan Natal. Mari memanfaatkan masa atau ini dengan baik supaya kita boleh merayakan Natal dengan gembira. Dan sampai jumpa di kegiatan KTKC berikutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih, Frater. Selamat Frater. malam.